Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Cukup sering dalam hidup saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa doa itu sulit. Pertama, ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kedua, seringkali kita tidak tahu harus bicara apa. Ketiga, kita merasa berdoa itu bukan sesuatu yang benar-benar penting bagi kelangsungan hidup kita. Atau mungkin ada pandangan seperti ini. Saya kan orang berdosa, lebih baik saya titip doa saja pada pendeta. Kan pendeta doanya lebih manjur. Kalau pendeta yang doakan, sepertinya Tuhan akan lebih mudah mengabulkannya. Nah, mungkin wajar bagi kita sebagai manusia untuk beranggapan seperti itu. Tapi apakah berdoa itu benar-benar sulit? Apakah berdoa itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta atau pelayan gereja saja? Sebenarnya berdoa itu tidak sulit jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang berdoa. Pertama-tama, doa itu bukan sekedar ritual yang hanya bisa dilakukan oleh pendeta atau pelayan gereja. Berdoa itu juga bukan soal seberapa banyak kata-kata rohani yang saudara ketahui. Semua orang bisa berdoa. Pernahkah saudara berbincang-bincang dengan sahabat saudara? Jika saudara bisa melakukannya, maka saudara bisa berdoa. Karena berdoa sebenarnya adalah saat di mana saudara berbicara dengan seorang sahabat yang sangat mengenal dan mengasihi saudara. Sahabat itu adalah Tuhan Yesus. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa berdoa itu harus lipat tangan, tutup mata, berlutut, atau harus ada iringan musiknya baru bisa berdoa. Ketika saudara bertemu dengan sahabat saudara, apakah saudara harus duduk dengan sikap tertentu? Atau apakah harus diiringi musik dulu baru bisa berbicara dengannya? Saudara, berdoa itu sebenarnya ngobrol dengan Tuhan Yesus. Saudara bisa datang kepadanya tanpa harus membuat janji temu terlebih dahulu. Saudara tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Cukup sampaikan apa yang saudara rasakan atau pikirkan. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang menilai doa dari susunan kata-kata yang indah. Saudara tidak perlu berdoa seperti pendeta atau orang lain, saudara hanya perlu menjadi diri sendiri. Saudara bisa ceritakan hari-hari saudara, seperti saudara bercerita kepada sahabat saudara. Saudara bisa berterus terang tentang apa yang saudara rasakan, apa yang membuat saudara bimbang, sedih, atau khawatir. Saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang saudara syukuri. Tidak ada topik pembicaraan yang terlalu sepele bagi Tuhan. Maukah saudara mencobanya? Karena sungguh, berdoa itu tidak sulit, dan Tuhan rindu mendengar saudara berbicara padanya. Mengatakan bahwa doa itu seperti kita bicara, itu bagus sekali. Dan sebenarnya kalau kita bicara, kita mau berdoa, kita langsung takut, rohani banget gitu loh. Sebenarnya doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita bicara seadanya. Jadi jangan kita takut. Doa itu bukan momok buat kita. Justru doa itu ada sesuatu hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan ada satu orang mengatakan, marilah kita menjadikan doa itu lifestyle kita. Lifestyle kita itu adalah pola hidup kita, cara hidup kita itu. Berbicara dengan Tuhan itu tidak usah kita takut. Aku orang tidak mempunyai pendidikan. Aku baru tamatan SMP, SD. Tuhan gak peduli kita tamatan SMP ataupun S1, S2, S3. Saya suka bercanda STLL. Tuhan gak lihat kita itu. Tuhan lihat kita punya ketulusan. Ya, inilah yang paling penting. Mari kita sama-sama rajin berdoa dan bicara kepada Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang ada isi hati Anda. Tuhan pasti akan tolong, berkati Anda, dan jaga Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, bantulah kami supaya kami semuanya sungguh sadar bahwa doa itu ada suatu berkat, sukacita, dan kegembiraan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik terhadap kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan dokter dan suster Indonesia. Jagalah Tuhan mereka, kesehatan mereka. Mereka di front line untuk mengurusin pasien-pasien COVID. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara, ataupun siapapun yang kena COVID Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Ikut campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa.
Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang bela.